Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J debat panas dengan pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina. Susno 2J menilai, seharusnya Ibtu Rudiana hadir di sidang PK 6 terpidana yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Bahkan jika dirinya jadi Ibtu Rudiana, ia akan hadir jika memang merasa tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon. Rupanya hal itu membuat Elza Syarif gerah dan mengungkit BAPDD saat Peggy Setiawan ditangkap. Susno 2J mengatakan, jika dirinya jadi pengacara Rudiana, ia akan meminta kliennya untuk hadir di sidang PK. Kalau saya PH, saya akan minta Ibtu Rudiana hadir. Kalau saya Ibtu Rudiana, saya justru yang akan mengajukan minta ke PH saya yang hadir. Kata Susno 2J dikutip dari YouTube Nusantara TV, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Menurut Susno, kehadiran Ibtu Rudiana di sidang PK bisa jadi forum untuk klarifikasi. Kan tidak bersalah ceritanya. Ini bagus jadi forum untuk klarifikasi, karena banyak tuduhan yang dialamatkan kepada Ibtu Rudiana yang beredar di media sosial, ungkap Susno. Sebagai sesama polisi, ia pun berharap bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Rudiana itu tidak benar. Kan dituduh merekayasa perkara, dituduh membuat laporan palsu, dituduh menyiksa. Ini tidak main-main, kata Susno 2J lagi. Sehingga menurut dia, kehadiran Ibtu Rudiana di sidang PK seharusnya bisa mengklarifikasi tuduhan itu. Tapi mau hadir atau enggak itu tergantung Pak Rudiana. Menurut saya ini forum yang baik, tapi Pak Rudiana mungkin lain, jelasnya. Susno pun sepakat bahwa Ibtu Rudiana hingga saat ini tidak bersalah sebelum dibuktikan kebenarannya. Mendengar saran dari Susno 2J itu, Elza Syarif pun tampak tidak setuju. Tunggu, bukan begitu caranya, kata Elza Syarif. Menurut Elza Syarif, tudingan dari Dede dan Liga Akbar ke kliennya itu belum diproses. Sehingga yang bisa memanggil Ibtu Rudiana hanya polisi. Kan Dede Liga mencabut keterangannya. Itu harus diproses dulu oleh Bareskrim. Tapi itu kan belum diproses. Dalam kasus itu yang bisa manggil polisi. Ini belum pernah diproses, kata Elza Syarif. Kemudian ia juga menyinggung soal BAPDD tahun 2024 sebelum muncul di YouTube Deddy Mulyadi. Waktu kasus Peggy, Dede dan Aep pernah di BAP. Keterangan Dede masih sama seperti dulu, katanya. Susno 2J pun buru-buru mengoreksi pernyataan Elza Syarif soal keterangan Dede dan Liga Akbar yang dicabut. Menurut Susno 2J, beberapa orang sudah dipanggil dalam kasus itu termasuk Ibtu Rudiana, Dede, Elga Akbar dan lain-lain sudah diperiksa. Apa hasilnya kita tidak tahu, kata dia. Namun ia menegaskan bahwa kehadiran Ibtu Rudiana di pengadilan ini bukan soal itu, tapi soal PK 6 terpidana. Tapi PK adalah hal lain, kata Susno 2J lagi. Dalih Ibtu Rudiana dipatahkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Susno 2J saat jadi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina di PN Cirebon pada Rabu 18 September. Sebelumnya, Ibtu Rudiana bantah telah menangkap dan aniaya 9 orang. Rudiana beralasan hanya amankan mereka. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Namun pembelaan Ibtu Rudiana itu dipatahkan Susno 2J. Menurut Susno dalam UU Acara Pidana, tidak ada istilah mengamankan. Menurutnya, membawa orang ke kantor atau ke suatu tempat tanpa ada surat penangkapan, itu namanya merampas kemerdekaan orang lain. Saat penangkapan pun, tak semua anggota Polri diperbolehkan, yang boleh menangkap hanya anggota Polri aktif, berdinas di reserse, dan diberikan surat perintah. Disinggung tentang tak adanya pendampingan kuasa hukum untuk tersangka pada proses penyidikan. Menurut Susno, hasil pemeriksaan itu harus dinyatakan batal demi hukum. Sidang kemarin itu gue cuma greget soal Liga Akbar itu, jadi kayak Jelang sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun merasa janggal dengan keterangan Liga Akbar. Teman Eki itu bahkan dibuat sampai gregetan dengan keterangan yang disampaikan Liga Akbar.
Franciscus Marbun menilai jika Liga Akbar tidak konsisten dengan keterangan yang diberikan. Apa yang di sidang kemarin itu? Gua greget sama si Liga Akbar. Ya ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube, Selasa, 17 September 2024. Adapun keterangan Liga Akbar yang membuat Franciscus Marbun gregetan adalah soal keterangan waktu. Jadi sebelum disatuin sama tim susnya juga kan dan konfirmasi jika Liga Akbar ingetnya di hari Jumat, 1 hari sebelum kejadian kasus Vina Cirebon, ibebernya. Gua jadi bingung aja, kenapa Liga Akbar ini ngomong pas di persidangan dan ditanyakan JPU ada di mana, dia bilang lagi ada di Warpat, sambungnya. Franciscus Marbun juga menegaskan, jika Liga Akbar tak ada di tongkrongan Warpat pada hari kejadian Vina dan Eki menghembuskan nafas terakhir. Jadi pada hari kejadian itu, yang gue lihat dan rasakan tidak ada Liga Akbar di Warpat, ungkapnya. Kalau ada Liga Akbar, otomatis dia ikut berangkat bareng-bareng dong ke rumah sakit setelah tahu Eki dan Vina ada di sana. Tingkah laku pembunuh Vina di Cirebon Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil ternyata semakin menjengkelkan. Pasalnya, Ucil ternyata tak kapok setelah divonis mendekam di penjara seumur hidup. Ucil terlibat dalam 11 anggota geng motor yang menewaskan Vina dan pacarnya Eki di Cirebon. Bukannya menyesal di dalam penjara, Ucil masih bertingkah bak jagoan. Ia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada 31 Juli 1995. Ucil tinggal di perumahan BCA Indah 7 Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 17 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil bahkan menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. Bahkan, Ucil juga mengatakan saya tidak akan membusuk di dalam penjara. Ia juga mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun, Ucil dan Eko mengajukan bandingan hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Ucil juga bertindak memukul Eki dan Vina saat mereka terjatuh dari motor. Ucil dan Eki kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMPN 11. Jalan Majasem, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sanalah Ucil kembali memukul leher Eki pakai bambu. Setelah itu, Ucil juga menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi Sudirman, Supriyanto, Eka, dan Jaya. Bahkan saat itu Ucil langsung menyabat